Selamat pagi Mbak Vita. Iya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbak Vita. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rivaldi. Di sini saya sebagai dokter yang sedang bekerja pada klinik ini ya Mbak. Ya. Jadi ini Mbak Vita ya. Iya. Nama lengkapnya? Afita Sari Ginanjar. Mbak Vita Sari Ginanjar. Alamatnya di mana? Di Sragen, Dok. Oh di Sragen. Iya. Oh iya. Di sini tinggal di mana? Di sini. Daerah Ngebel. Ngebel, oh Ngebel. ya. Oke, jadi ada keluhan apa ini Mbak Vita datang kemari? Iya, gini, Dok. Saya ngerasa sedih. Soalnya udah nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Iya. Oh iya, biasanya Mbak Vita pulang Iya. ke Sragen. Iya. Setiap hari atau seperti apa Mbak Vita? Kalau akhir-akhir ini setiap hari, ini udah 1 minggu saya nggak pulang. Itu 1 minggu. Iya. Oh iya. Ini kalau boleh tahu nggak pulangnya karena apa? Soalnya kan sekarang saya lagi jaga di rumah sakit. Nah, kebetulan jadwalnya padat. Terus habis itu tugasnya juga banyak. Terus ini juga lagi ujian gitu, Dok. Jadi karena Mbak Vita ada kesibukan ya. Iya. Karena itu jadinya Mbak Vita tidak bisa pulang seperti Iya, itu ya. iya, Dok. Oh iya. Terus bagaimana perasaan Mbak Vita? Sedih seperti itu. Iya, sedih. Ada lagi? Susah tidur. Oh, kalau susah malam. tidur. Iya. Kalau malam. Iya. Terus susah tidurnya kalau boleh tahu susah memulai tidur atau susah atau terbangun di tengah malam seperti itu? Susah memulai tidur, Dok. Oh, susah mulai Iya. tidur. Kalau boleh tahu jam berapa Mbak Vita tidur sekarang? Paling cepat itu jam 12, kadang bisa sampai jam 3 gitu, Dok. Jam 3 malam. Jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Sebelumnya biasanya? Sebelumnya ya kalau di rumah itu kan cepet sih jam 9, jam 10 gitu udah tidur. Terus ini kan Mbak Vita datang kemarin untuk konsultasi terkait masalah itu ya? Iya. Oh ya, jadi kalau boleh tahu apa harapan Mbak Vita setelah mengikuti sesi konseling ini Mbak Vita? Harapan saya sih terutama yang paling mengganggu susah tidurnya itu ya, Dok, ya bisa tidur. Iya. Maksudnya tidurnya nggak terlalu larut pagi sampai pagi gitu. Soalnya kan paginya juga masih jaga ya, masih ada aktivitas. Jadi kalau tidurnya itu begadang kayak gitu, paginya itu jadi ngerasa capek, ngantuk, gampang capek gitu. Sama nggak sedih lagi sih gara-gara nggak bisa pulang. Oh iya, jadi saya memahami apa yang Mbak Vita rasakan karena memang ini sesuatu yang tidak biasa Mbak Vita ya. Mbak Iya. Vita biasanya pulang ketemu dengan keluarga seperti itu. Iya, Dan Dok. di sini Mbak Vita jadi sulit untuk ketemu keluarga karena adanya kesibukan Mbak Vita itu ya. Iya. Ya, jadi bisa saya simpulkan ya Mbak Vita, jadi Mbak Vita merasa sedih seperti itu karena tidak bisa pulang dan akibatnya Mbak Vita susah tidur seperti Iya. itu ya. Oh ya, ada yang perlu ditambahkan kembali dari kesimpulan saya tadi Mbak Vita? Udah. Sudah cukup ya. Oh ya, jadi di sini saya izin untuk membantu Mbak Vita untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi perlu diingat bahwa yang bisa menyelesaikan masalah sumber dayanya dari Mbak Vita sendiri. Harus ada kemauan dari Mbak Vita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya di sini hanya sebagai fasilitator agar Mbak Vita bisa menemukan jalan yang terbaik, jalan yang cocok untuk Mbak Vita, sehingga Mbak Vita bisa menerapkannya lebih mudah seperti itu ya Mbak Vita ya. Iya, Dok. Apakah dimengerti Mbak Vita? Iya, Dok. Oh iya, jadi di sini saya sedikit memberikan informasi ya Mbak Vita ya terkait dengan kondisi Mbak Vita tersebut. Jadi Mbak Vita di sini susah tidur seperti itu ya. Saya coba menguraikan. Jadi ada beberapa cara agar Mbak Vita ini bisa tidur lebih mudah seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Vita sebelumnya sudah pernah mengenal yang namanya teknik relaksasi Mbak Vita? Belum? Relaksasi pernapasan? Belum. Pernah ya? Ya, jadi ini saya contohkan terlebih dahulu ya Mbak Vita untuk
teknik relaksasi pernapasan tersebut. Jadi teknik relaksasi pernapasan itu dimulai dengan menghirup udara yang dalam melalui hidung kita, lalu ditahan 1, 2, 3 dengan hitungan seperti itu, lalu dikeluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan seperti itu. Bisa mencoba dengan saya Mbak Vita, dengan saya bimbing seperti itu. Iya dong. Ya. Jadi pertama hirup nafas melalui hidung, ditahan 1, 2, 3, dilepaskan melalui mulut perlahan, ya seperti itu. Bisa diulang kembali Mbak Vita. Hirup, tahan, keluarkan. Ya, sekali lagi Mbak Vita. Keluarkan, ya seperti itu. Jadi ketika Mbak Alvita merasa sedih ataupun murung atau sesuatu yang membuat Mbak Alvita gelisah seperti itu, bisa diterapkan teknik itu agar Mbak Alvita bisa lebih tenang seperti itu ya Mbak Alvita ya. Bisa diterapkan kira-kira? Iya bisa dok. Ya, lalu terkait dengan masalah tidur dari Mbak Alvita. Jadi ada yang namanya sleep hygiene. Nah, sleep hygiene itu merupakan cara-cara yang bisa diterapkan termasuk Mbak Alvita untuk dapat lebih mudah memulai tidur seperti itu. Ada beberapa cara ya Mbak Alvita. Yang pertama, itu Mbak Alvita bisa meminum air hangat ataupun susu hangat sebelum memulai tidur. Dengan begitu Mbak Alvita akan lebih mudah untuk memulai tidur. Tidurnya lebih nyenyak seperti itu. Lalu yang kedua, bisa mematikan lampu saat tidur. Apa Mbak Alvita biasanya mematikan lampu juga? Enggak dong, soalnya saya takut gelap. Oh seperti Iya. itu, ya. Jadi solusinya kalau dari saya mungkin bisa memakai lampu tidur. Jadi tidak terlalu gelap, juga tidak terlalu terang seperti itu. Karena lampu yang terlalu terang akan mengganggu kita untuk bisa memulai tidur seperti itu Mbak Vita. Jadi lebih baik memang diredupkan. Caranya dengan memakai lampu tidur seperti itu. Oh, iya dong. Ya, lalu bisa juga Mbak Vita mandi ataupun bersih-bersih seperti wudhu seperti itu bisa sebelum memulai tidur. Dengan begitu kita merasa lebih nyaman, lebih bersih seperti itu sehingga tidak merasa lengket-lengket begitu waktu tidur seperti itu ya Mbak Vita. Itu ada beberapa cara yang bisa Mbak Vita lakukan. Kira-kira yang paling mungkin untuk Mbak Vita lakukan yang mana ini? Paling itu sih yang minum air hangat dok. Oh, minum air hangat. Minum air hangat sama mungkin nanti mau nyoba yang ini matiin lampu. Oh iya, lampunya betul. lebih agak digelapin gitu. Oh iya, jadi nggak apa-apa Mbak Vita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, perlahan-perlahan nanti bisa menerapkan yang lebih besar seperti itu. Karena saya juga yakin langkah yang kecil itu akan berdampak besar jika Mbak Vita lakukan sedini mungkin seperti itu ya Mbak Vita ya. Iya dong. Oke, jadi setelah adanya serangkaian konseling tadi, bagaimana perasaan Mbak Vita? Apakah lebih baik ataukah gimana gitu Mbak Vita? Ya sedikit lebih baik sih. Oh, sedikit Ya, lebih baik. Lebih baik dok. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Vita bisa mengulang kembali apa yang kita dapatkan dari konseling hari ini? Monggo. Yang pertama tadi teknik relaksasi ya dok. Betul, ya. ya. Teknik relaksasi. Nanti kalau mungkin saya lagi sedih gitu nanti saya coba teknik Iya, relaksasinya. betul. Terus yang sulit tidur itu nanti saya bisa sebelum tidur bisa minum air hangat dulu. Terus lampunya nanti saya kasih lampu yang lebih agak redup. Terus sama tadi apalagi ya dok ya tadi? Oh, bisa meminum air hangat Oh seperti iya. itu. Oh mandi ya dok Ya, mandi juga. Itu ya Mbak Iya. Alvita ya. Jadi ini Mbak Alvita apakah merasa perlu untuk dilakukan konseling kembali setelah ini? Mungkin iya dok. Mungkin iya ya. Iya kalau saya butuh nanti. Kira-kira kapan Mbak Alvita bisa konseling kembali? Kita janjian seperti itu? 1-2 minggu mungkin ya dok. Ya boleh. Nanti 1-2 minggu lagi Mbak Alvita bisa kesini ya. Saya di sini praktek setiap hari sampai dengan Sabtu. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nanti
Mbak Vita bisa menemui saya di sini kembali seperti itu ya Mbak Vita ya. Iya dong. Oke, jadi saya percaya Mbak Vita bisa melewati semua ini meskipun berat ya Mbak Vita ya. Iya, Uh, benar banget. berat bagi Mbak Vita, saya juga bisa merasakan hal tersebut, jauh dari keluarga seperti itu ya Mbak Vita ya. Jadi saya harap Mbak Vita bisa melakukan apa yang kita diskusikan hari ini supaya dapat membantu Mbak Vita melewati masa-masa sulit ini seperti itu ya. Saya doakan Mbak Vita segera kembali seperti semula, dapat Amin. melakukan aktivitas-aktivitas dan juga tidak berdampak pada kehidupan Mbak Vita sehari-hari seperti itu ya. Amin. Alhamdulillah untuk sesi konseling kali ini sudah usai. Semoga lekas membaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya dok ya. Ya.